Sebelum kita cat rambutan mentah ini, kita suntik terlebih dahulu supaya biang gulanya menyebar dengan sempurna. Semua rambutan sudah aku suntik. Setelah ini kita akan cat rambutan menggunakan dua warna yang cantik dan berwarna. Cat setiap sudut rambutan dengan merata. Jangan sampai ada sisi atau sela-sela rambutan yang terlewatkan. Usahakan cat dengan sempurna supaya para pelanggan tidak curiga. Akhirnya pekerjaanku selesai juga. Besok pagi rambutan ini akan terlihat sempurna seperti rambutan yang matang di pohonnya. Rasa manis berasal dari biang gula akan merata dengan sempurna. Rambutannya enak banget ya. Udah gitu warnanya merah banget. Iya, tapi ini terlalu manis. Rasa manisnya itu melebihi permen yang sering kita makan. Pak Mursyid, aku mau tanya, kenapa rambutannya bisa merah merona kayak gini? Bapak petik langsung dari kebun ya? Iya dong Najwa, bapak langsung petik dari kebun. Karena itu rasanya manis dan warnanya juga terlihat cantik. Ada Rehan sama Najwa. Pagi-pagi udah makan rambutan aja nih. Kalian berdua udah makan? Udah Bu Fitri, aku udah makan. Rehan, ayo kita pulang. Kita makan rambutan ini di rumah aku yuk, sambil main pelang-pelangan. Aku punya pedang baru. Ayo Pak Mursyid, Bu Fitri, aku sama Najwa pulang dulu ya. Nanti kita datang ke sini lagi. Rehan sama Najwa ini selalu aja berdua. Oh iya Pak Mursyid, hari ini ada yang baru ya? Rambutannya kuning. Wah, ini sih kesukaan saya. Iya Bu Fitri, supaya pelanggan gak bosen, makanya saya bawa yang kuning juga, masih segar lagi. Saya mau beli satu ikat deh, kayaknya bakal manis banget. Ini Pak uangnya. Terima kasih Bu Fitri, beli terus ya rambutan saya. Soalnya setiap hari itu saya selalu bawa rambutan yang segar. Manis banget, padahal warnanya kuning. Pak Mursyid emang paling best sih daripada penjual yang lain. Bu Fitri bisa aja. Serius Pak Mursyid, kapan lagi kan ada rambutan warnanya kuning, tapi rasa manisnya kayak rambutan merah merona. Terima kasih ya Bu Fitri atas pujiannya. Saya akan terus mempertahankan kualitas rambutan yang saya jual. Sama-sama Pak Mursyid, kalau gitu saya pulang dulu ya. Makasih Pak Mursyid. Rasa manis yang mereka rasakan bukan manis dari alami dari rambutan, tapi rasa manis itu berasal dari biang gula yang disuntikkan pada rambutan yang masih segar. Warna merah merona berasal dari cat. Trik ini menguntungkanku. Hari ini rambutan ludes, aku merasa sangat bahagia. Tapi aku juga merasa kesal karena harus memetik rambutan mentah ini dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata kecurangan yang dilakukan bisa membawa keuntungan yang sangat memuaskan. Kalau setiap hari daganganku laris, aku akan makin semangat. Pak Mursyid, maaf ya, saya ngambil rumput di kebun Pak Mursyid gak bilang dulu. Nggak apa-apa Pak Samin, ambil rumput sebanyak yang Bapak mau. Malahan saya senang, soalnya saya nggak perlu memotong rumput yang tumbuh di kebun saya. Pak Mursyid ini. Oh iya, Pak Mursyid, rambutan mentah ini dibuat apa? Kok Pak Mursyid ngambil sebanyak ini? Ini saya mau ngerujak Pak, saya kan bosan makan rambutan manis terus. Jadi saya mau cobain rambutan mentah. Tapi setahu saya kalau buat kerujak itu bukannya rambutannya setengah matang ya. Kalau mentah kayak gini emangnya enak. Enak lah Pak Samin, soalnya ada rasa asam, pedas, manis dari gula. Pokoknya perpaduan yang baik deh. Oh iya kah, saya jadi penasaran mau coba. Boleh Pak Samin, ini saya kasih Pak Samin buat cobain di rumah. Terima kasih Pak Mursyid, selesai ngarit langsung ngerujak bareng istri saya. Sama-sama Pak Samin, kalau kurang tinggal bilang aja. Ya udah saya pulang dulu ya, saya harus bikin rujak buat keluarga besar yang mau datang ke rumah. Lumayan juga dapat rambutan gratis. Hari ini aku cuma bisa memetik satu keranjang. Ini semua gara-gara Pak Samin. Lagian ngapain sih ngambil rumput sore-sore gini? Bikin orang panik aja. Untung punya alasan yang sedikit masuk akal. Sebelum kita cat rambutan mentah ini, kita suntik terlebih dahulu supaya biang gulanya menyebar dengan sempurna. Semua rambutan sudah aku suntik. Setelah ini kita akan cat rambutan menggunakan dua warna yang cantik dan berwarna. Cat setiap sudut rambutan dengan merata. Jangan sampai ada sisi atau sela-sela rambutan yang terlewatkan. Usahakan cat dengan sempurna supaya para pelanggan tidak curiga. Akhirnya pekerjaanku selesai juga. Besok pagi rambutan ini akan terlihat sempurna seperti rambutan yang matang di pohonnya. Rasa manis berasal dari biang gula akan merata dengan sempurna. Besok aku harus memetik rambutan mentah ini lebih banyak dari ini. Tapi aku harus hati-hati, takutnya ada Pak Samin lagi. Dasar pengganggu. Semoga aja besok sore Pak Samin gak ada di kebun. Soalnya aku bingung mau ngasih alasan apa lagi. Terima kasih banyak Pak, Bu sudah membeli rambutan saya. Jangan lupa kalau ke pasar mampir lagi ya. Tuh kan, apa aku bilang, semua orang menyukai rambutanku. Kalau rame gini aku makin semangat. Pak Mursyid, setelah saya makan rambutannya Pak Mursyid, kenapa perut saya mual gini ya? Itu rambutannya manis asli kan? Asli dong, masa iya palsu? Mungkin Bu Fitri lagi kurang sehat aja. Sebelumnya saya sehat-sehat aja Pak Mursyid, tapi setelah makan rambutan Bapak saya langsung sakit gini. Pasti itu bukan manis alami dari rambutan kan?
Ibu, perut aku sakit karena makan rambutannya Pak Mursid. Kemarin aku sama Rehan beli. Tuh Pak Mursid, lihat kan, bukan cuma saya, tapi Najwa juga mengalami hal yang serupa. Saya nggak tahu, ini bukan salah saya. Pak Mursid, sebenarnya rambutan jenis apa yang Bapak jual? Kenapa malah bikin orang sakit gini? Najwa selalu merintih kesakitan gara-gara rambutan yang Bapak jual. Kan saya sudah bilang, ini bukan salah rambutan saya. Buktinya yang lain gak kenapa-napa tuh. Dengan saya juga laris manis, saya nggak merugikan siapapun itu. Mungkin Bu Fitri sama Najwa lagi sakit biasa. Pak Mursid, aku mau beli rambutan lagi. Yang bagus ya Pak, yang rasanya manis juga. Soalnya yang kemarin enak banget. Hehe. Boleh Rehan, Bu Fitri sama Bu Epa, lihat kan, Rehan aja nggak kenapa-napa kok. Malahan dia terus beli rambutan saya. Ini Rehan rambutannya, selamat menikmati. Terima kasih Pak Mursid. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan Rehan. Bu, kenapa Rehan masih beli rambutan Pak Mursid? Kalau dia sakit kayak aku sekarang gimana? Nanti kita nggak bisa main lagi. Najwa, kita pulang aja yuk. Kamu harus minum obat ya. Kalau udah sembuh jangan makan rambutan Pak Mursid lagi. Paham? Iya Ibu, aku paham. Pak Mursid, kalau sampai saya kenapa-napa karena rambutan yang Bapak jual, Pak Mursid harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa sih? Orang aku nggak merugikan siapapun itu. Perutnya aja yang lagi lebay. Itu kan cuma biang gula. Dasar ibu-ibu rese, cuman sakit perut sama mual aja semarah itu. Padahal trik gula itu sangat menguntungkan bagi aku. Awas aja kalau ramai di telinga masyarakat. Tapi aku merasa senang sekaligus bangga karena daganganku tetap ramai seperti biasanya. Aku akan terus melakukan kelicikan ini asalkan orang-orang tetap membeli rambutanku. Oh Pak Mursid, coba kelihatan kurang semangat gini. Saya lagi kesel aja sama Bu Fitri dan Bu Epa. Mereka marah-marah sama saya. Mana dagangan saya kena lagi. Marah-marah kenapa? Katanya mereka sakit perut gara-gara makan rambutan saya. Mereka juga mual akibat rasa manis dari rambutan yang saya jual. Saya juga dengar itu. Tapi bukan cuma Bu Fitri, Bapak juga aja loh Pak. Warga yang lain juga mengalami hal serupa. Kayaknya ada yang salah sama rambutan Pak Mursid ini. Mas Amin juga mau salahin saya karena kejadian ini. Bukan kayak gitu Pak Mursid. Saya bukan nyalahin Pak Mursid, cuman saya sedikit curiga aja. Soalnya ini yang kedua kalinya saya ngeliat Pak Mursid metik rambutan mentah sebanyak ini. Ini buat keluarga saya yang ada di luar kota. Mereka minta dikirimin buah yang masih mentah, makanya saya petik banyak. Oh gitu, saya pikir buat dijual ke pasar. Jangan asal menuduh kalau nggak ada bukti. Buat apa saya jualan buah mentah? Rambutan mentah rasanya asam, nggak akan ada yang beli. Ya juga sih, tapi Pak Mursid gak melakukan kecurangan kan? Kata orang-orang rasa manis rambutan Pak Mursid itu beda manisnya pada umumnya. Tapi ini terlalu legit. Mana mungkin saya berbuat curang? Jangan menuduh kalau tidak ada bukti. Saya berdagang dengan jujur. Rambutan yang saya jual menghasilkan rasa manis alami, bukan karena ada rasa manis yang lain. Aku emang gak punya bukti, tapi mempunyai rasa curiga terhadap orang lain itu keharusan. Sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan berulang kali, Rehan mengalami diabetes tipe 2. Silakan Bu Pani baca dulu surat itu. Pak dokter, kenapa Rehan bisa mempunyai penyakit separah ini? Setahu saya Rehan tidak pernah makan makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Tapi sesuai dengan pemeriksaan yang saya lakukan, Rehan ini sering makan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Bahkan ini bukan gula biasa. Bukan gula biasa, maksudnya gimana dok? Iya, yang Rehan konsumsi adalah biang gula atau pemanis buatan. Rehan, jawab ibu nak, kamu makan apa? Sampai sakit kayak gini? Aku makan rambutan Pak Mursid. Rambutannya manis banget Bu, aku suka. Rambutan Pak Mursid pasti ada kaitannya dengan penyakit yang dialami oleh Rehan. Bu Pani sepertinya harus hati-hati lagi. Saya curiga kalau rambutan yang Rehan makan bukan rambutan yang dengan rasa manis alami, tapi mungkin saja rasa manis yang dihasilkan dari suntikan biang gula. Suntikan biang gula? Apa itu bisa membuat rasa menjadi manis? Bisa Bu, hal itu mudah untuk dilakukan, apalagi terhadap makanan. Saya nggak bisa diam aja. Saya harus memberitahu semua masyarakat yang ada di kota ini. Pak Mursid telah berbuat jahat. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Pak, Bu, anak saya Rehan sakit karena membeli rambutan Pak Mursid. Sekarang Rehan sakit parah. Bapak Ibu harus lebih berhati-hati lagi. Aku harus mengumpulkan beberapa bukti yang lain. Semua orang harus tahu kalau rambutan Pak Mursid tidak layak dikonsumsi. Setelah aku mendapatkan bukti lebih banyak lagi, aku akan langsung mengirim lewat grup ini dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tuh kan apa saya bilang, ada yang gak beres sama rambutan yang dijual. Pantes aja saya sakit perut gini. Ternyata dia pakai biang gula lalu disuntikan. Ih, geramnya saya. Pak Mursid selalu berlindung dikata saya gak merugikan siapapun. Halah, hoak. Buktinya Rehan sakit parah gara-gara dia. Kita langsung ke pasar aja. Kita minta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban kepada Pak Mursid. Iya, saya setuju. Kita harus datang ke pasar. Kita gak boleh diam aja. Pak Mursid sudah kelewatan batas. Saya juga setuju. Ayo Pak, Bu, kita cari keberadaan Pak Mursid. Jangan sampai dia lepas dari kejaran kita. Ayo kita berangkat sekarang. Pak Mursid gak bisa bohong lagi ya sama kita. Dasar penipu. Gara-gara rambutan Pak Mursid, Rehan sakit parah.
Bu Fitri, jangan marah-marah dulu. Saya melakukan ini karena saya ada alasan. Mau bagaimanapun alasan Pak Mursyid, kita nggak mau dengar. Yang kita inginkan Pak Mursyid bertanggung jawab atas apa yang telah Pak Mursyid lakukan kepada kita semua. Saya setuju, rambutan Pak Mursyid menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Bisa-bisanya jual rambutan yang disuntik gula. Anak saya Rehan harus melakukan perawatan intens gara-gara makan rambutan yang Pak Mursyid jual. Saya nggak tahu kalau dampak yang akan terjadi akan seserius ini. Pak, Bu, tolong jangan serang saya. Pak Mursyid harus tahu, kita semua merasa tertipu oleh tindakan tidak jujur Pak Mursyid yang sengaja memanipulasi rasa untuk keuntungan pribadi. Pak, Bu, tolong ampuni kesalahan saya. Jangan serang saya dengan benda-benda itu. Saya akuin saya salah. Pak Mursyid, saya nggak akan pernah terima. Anak saya Najwa selalu mual-mual. Bapak harus dihukum. Harusnya Pak Mursyid mengakui kesalahan ini dari dulu. Giliran udah diserbu gini baru ngaku. Tolong maafkan kesalahan saya. Jangan seperti ini. Saya merasa ketakutan. Baguslah Pak Mursyid merasa takut karena semua warga yang ada di kota ini sudah melaporkan kejahatan Pak Mursyid kepada pihak yang berwajib. Apa? Pihak berwajib? Jangan, Bu. Tolong jangan laporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Cih, takut juga ternyata. Makanya jangan berbuat curang gini. Udah tahu biang gula itu berbahaya kalau dikonsumsi terlalu sering. Tenang dulu, jangan ribut kayak gini. Saya janji saya akan bertanggung jawab. Halo, Red, kelihatan banget cuma Om Dok. Pak Mursyid lihat aja, kami yang ada di sini akan kasih kejutan yang lebih menarik kepada Pak Mursyid. Hahaha, betul Pak Mursyid. Tunggu aja tanggal mainnya. Kita yakin Bapak bakal senang. Jangan lupa bertanggung jawab. Kalau Pak Mursyid lari dari tanggung jawab Bapak, kita akan berbuat lebih barbar dari ini. Ayo Pak, Bu, kita pulang. Tugas kita sudah selesai. Aku merasa ketakutan. Aku sadar tindakanku telah merugikan banyak orang, tapi rasa takut ini datang secara terlambat. Jadi Pak Mursyid menggunakan ramuan gula ini untuk menghilangkan rasa asam pada rambutan yang mentah. Betul, Pak, karena kalau menunggu panen buah waktu yang sangat lama, warna merah, merona, dan kuning pada rambutan berasal dari cat tembok. Apa? Cat tembok? Pak Mursyid kenapa setega ini? Ini adalah surat sanksi dari pihak kepolisian. Pak Mursyid mendapatkan sanksi perdana berupa ganti rugi karena merugikan banyak pihak. Saya akan ganti rugi secepatnya ya, Pak. Selain itu, Pak Mursyid harus membayar seluruh pengobatan Rehan sampai dia sembuh total. Saat ini Rehan berada di rumah sakit dengan mendapatkan perawatan intens. Pak Mursyid juga harus membawa Najwa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Baik, Pak, saya akan melakukan itu. Rehan, Najwa, semua biaya rumah sakit akan ditanggung oleh saya sampai mereka sembuh. Baik Pak Mursyid, harus ingat selama proses ini Bapak akan harus saya awasi. Jadi kalau Pak Mursyid melepaskan tanggung jawab begitu saja, Pak Mursyid akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Saya benar-benar akan melakukan ini dengan baik. Saya nggak akan lari dari tanggung jawab saya. Saya permisi dan bukti-bukti ini akan saya bawa. Sekarang Pak Mursyid nyesel kan? Makanya jadi manusia itu harus baik, berguna, dan punya hati. Jelas saya nyesel, apalagi sekarang saya harus menanggung biaya dengan jumlah yang besar. Itulah akibat dari kebiasaan buruk Pak Mursyid. Pak Mursyid pantas mendapatkan sanksi seberat ini. Iya, saya tahu. Bu Pani, tolong maafkan saya. Biaya rumah sakit untuk Rehan akan segera saya kirim ke Ibu. Saya nggak akan sudi memaafkan kesalahan Pak Mursyid. Saya terlanjur sakit hati, kecewa, sekaligus sedih karena keadaan Rehan yang sekarang. Saya pamit, permisi. Mendapatkan maaf dari seseorang yang telah kita rugikan ternyata sulit ini ya. Seharusnya mendapatkan kata maaf semudah seperti kita berbuat licik. Ternyata Pak Mursyid masih berani jualan di pasar ini. Saya kira dia bakal kapok, ternyata enggak. Tenang aja, setelah ini Pak Mursyid nggak akan berani berbuat curang lagi. Kita harus memberikan pengalaman yang akan membuat Pak Mursyid berpikir 2 kali sebelum ia berbuat curang lagi. Warna merah dan kuning itu bukanlah warna alami, melainkan cat yang menempel sempurna. Padahal warna merah itu sangat menawan, seperti bibir tetangga kita. Udah, kita langsung cat aja tempat ini. Ternyata seru juga ya. Warna yang kita gunakan juga sangat mencolok, cocok untuk Pak Mursyid yang jahat ini. Biar tahu rasa orang seperti Pak Mursyid itu. Makanya jangan main-main sama kita. Apa-apaan ini? Kenapa kalian mengecat tempat saya dengan warna yang sangat buruk? Ada Pak Mursyid. Abis dari mana Pak? Jangan kaget gitu dong. Kita bertiga cuma mau ngasih peringatan aja kok. Peringatan? Saya kan sudah mendapatkan sanksi dari pihak berwajib. Kenapa kalian bertiga melakukan ini? Semua dagangan saya hancur. Segini mah belum seberapa. Tunggu kita selesai cat dulu baru komentar. Saya kan sudah meminta maaf. Bahkan saya mengakui kesalahan saya dari hari itu juga. Kenapa Bu Epa, Bu Fitri, Bu Pani masih marah sama saya? Kita bertiga melakukan ini supaya Pak Mursyid kapok dengan segala kecurangan yang Pak Mursyid lakukan. Mungkin setelah ini Pak Mursyid akan sadar diri dengan segala kesalahan Pak Mursyid. Saya sudah sadar diri. Apalagi yang harus saya lakukan? Alhamdulillah sudah selesai. Bu Epa, Bu Pani, kita melakukan dengan baik. Sekarang waktunya kita pulang. Tempatnya jadi mencolok gini. Dari jauh juga pasti sudah kelihatan. Benar. Mungkin setelah ini pelanggan yang Pak Mursyid banggakan akan menghilang cepat kilat. Pak Mursyid ini adalah pengingat untuk Bapak. Ketika Pak Mursyid akan melakukan kecurangan lagi, Bapak harus ingat tempat ini. Bu Fitri, Bu Epa, ayo kita pulang.
Ternyata setiap perbuatan buruk yang kita lakukan akan membawa akibat buruk juga dan kembali pada diri kita sendiri. Nasibku malang sekali, tapi lebih malang anak-anak yang telah aku bohongi. Kenapa jeruk asam sekali? Aku sangat benci dengan rasa asam. Aku sangat menghindari rasa asam seperti ini. Untung ada cake ini. Rasa manis yang paling aku suka ya cake strawberry ini. Apa ini? Kenapa rasa manisnya jadi pahit gini? Aku butuh air. Kenapa rasa pahitnya nggak hilang? Rasa pahitnya malah makin semakin kuat. Ada apa ini? Apa aku coba cake-nya lagi? Ini semakin aneh. Awalnya manis, kenapa jadi asam gini? Apa ini? Kenapa rambutnya terbang di atasku? Tolong jangan ganggu aku. Mursid, semua akan merasakan rasa asam itu selama berminggu-minggu. Suara siapa itu? Kenapa kamu masuk ke rumahku? Aku suka melihat kamu ketakutan seperti ini. Mursid si penipu. Aku bukan penipu, aku hanya hilap. Mursid, nikmatilah ajab ini. Kejadian apa tadi? Apa hanya halusinasiku saja? Tapi kenapa menyeramkan? Rasa asam ini sangat menggangguku. Kenapa semuanya harus seperti ini? Biasanya jam segini itu aku melayani banyak pelanggan, tapi sekarang semuanya sirna begitu saja. Halusinasi malam itu kenapa selalu ada di ingatan aku? Apa benar ini adalah ajab bentukku? Sayang, kamu tahu nggak kata orang-orang pemursid ini penipu? Maksudnya gimana sayang? Rambutan yang dijual itu mentah, tapi karena pemursid punya taktik licik, dia menggunakan cat sebagai warna dan biang gula sebagai rasa pemanis pada rambutan. Apa biang gula? Bukannya itu berbahaya bagi tubuh kita kalau kita tidak tahu cara mengkonsumsi dengan baik? Iya, kamu benar. Yaudah yuk kita pergi aja. Aku takut dilihat tatapannya. Aku kehilangan semuanya secepat ini. Semuanya rusak, termasuk tempat nama dan harga diriku. Kejadian kemarin aku akan menjadikannya pembelajaran. Aku berjanji akan berjualan dengan jujur tanpa memanipulasi rasa. Aku harap bisa memperoleh kembali kepercayaan masyarakat yang hilang.